Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya baru bersama Pak De guys, Bilal. Ya. Alhamdulillah. Yang sekarang baru menyibukkan diri atau apa ya, Pak ya? Ya begitulah. Dengan mengikhtiarkan untuk berjuang di PAZ, Insya pengobatan Allah. air Bismillah. zam-zam. Ya. Ini saya mau menanyai. Oh ya, bertakon-takon ini. Dulu katanya sebelum mengenal PAZ itu tuh pernah sakit apa ya, Pak ya? Katanya dulu kata teman-teman kok Pak Bilal itu juga pernah sakit dan alhamdulillah dengan pas bisa sembuh. Bisa diceritakan Pak pernah sakit apa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya Bilal. Saat ini saya di operasionalnya PAZ sebagai relawan santrinya PAS. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya tuh hampir setiap minggu itu merasakan sakit yang namanya asam urat. Ini bukan asam aurat ya. Ini asam urat. Jadi di tas saya itu selalu ada yang namanya allopurinol, saya sebut namanya ya karena memang namanya itu allopurinol dengan kadar 100, 150 bahkan kadar lebih tinggi dari itu saya simpan. Itu semata-mata adalah untuk jaga diri karena hasil cek lab saya yang namanya kadar purin di tempat saya itu normalnya 7, saya bisa sampai 13, 14. Jadi itu adalah sakit saya asam urat. Rasanya gimana tuh Pak? Beda ya dengan bakso urat itu ya? Asam urat itu rasanya seperti kalau kita pernah keseleo. Kalau keseleo itu kan terkadang muncul, terkadang enggak. Tapi kalau asam urat itu muncul terus. Jadi cenuh, gitu ya? cenuh, Kumatan gitu ya? Iya, kumatan. Gitu. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kenal pas ya Pak. Setelah 2 tahun berarti ya? Ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu bertemu dengan Ustadz Haris di likoknya Ustadz Abu Umar. Kita ada kajian rebunan. Ustadz Haris pada saat itu meniatkan untuk berkuda. Alhamdulillah sempat mampir di kajian kita, terus menyampaikan mengenai ilmu pengobatan ini. Dulu namanya bukan PAS, dulu namanya adalah medical engineering, atau sebelumnya juga pernah dinamain medical hacker gitu ya. Jadi setelah disampaikan mengenai sedikit teori pengobatan ini, selanjutnya masing-masing dari kita dari santri itu dilakukan terapi. Alhamdulillah saya termasuk progres yang sangat cepat. Saya dari mulai di terapi itu hanya seperti diurut, selanjutnya disuruh engklek. Setelah itu sampai sekarang 2 tahunan saya tidak pernah lagi merasakan yang namanya asam urat, dan di tas saya sudah tidak ada lagi yang namanya allopurinol, itu sudah lama. Di tas saya isinya sekarang ya kertas-kertas warna merah, kertas warna biru. Ya itu biasanya banyak dicari sama teman-teman semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kertasnya masih dibawa ya Pak ya? Kalau allopurinol nggak dibawa? Sudah ada lagi. Alhamdulillah. Terus mau tanya apa lagi ya? Mungkin ada saran untuk teman-teman yang masih asam urat itu seperti apa Pak? Saran saya untuk teman-teman yang asam urat, jadi kalau kita kenal yang namanya obat gitu ya, itu kan teknik pengobatan input itu dari biokimia, ahli biokimia atau orang biasa menyebut dokter. Tapi kalau dengan PAS ini adalah metode pengobatan biomekanik. Jadi kalau memaknai asam urat di teman-teman yang biokimia itu kadar purin yang tinggi, sehingga bagaimana purinnya supaya turun, apakah dikeluarkan dengan cepat ataupun juga kita memakan makanan yang dibatasi. Jadi kayak seafood, jeroan, dan juga yang namanya kacang gitu kan, bayam itu juga nggak boleh, sehingga purin intake-nya atau masuknya kecil, dan juga dilakukan sekresi dengan allopurinol supaya cepat itu tinggi. Tapi bagi PAS yang namanya asam urat itu mau purinnya itu setinggi apapun, kalau puntirannya itu dihilangkan, insya Allah itu akan mudah disekresikan, karena yang namanya purin itu mudah masuk dan juga mudah keluar. Jadi gitu kalau kita mau cek gitu ya teman-teman yang asam urat, pada saat gak masam urat atau orang normal itu
kita minta untuk makan yang namanya seafood maupun jeroan, terus setelahnya kita cek lab, itu bisa dipastikan bahwa kadar purinya tinggi. Tapi kenapa mereka tidak sakit asam urat? Tapi kita untuk orang-orang yang puntiran, kakinya melintir, itu mengalami yang namanya asam urat. Gitu. Jadi insya Allah dengan pas pengobatan akhir zaman, asam urat tidak kembali lagi sepanjang kita bisa melakukan treatment hariannya, atau kalau yang sekarang PR. disebut dengan PR. Kalau saya cukup dengan engklek gitu ya. Oh iya, siap. Oke, jadi gitu guys. Kata Pak D guys, Bilal itu ya sekarang udah sembuh berkat ya atas izin Allah ya Pak, tentunya Atas ya Pak izin ya. Allah, Ya gitu. Mungkin itu saja guys dari Sebelum kita apa ditutup, nih? Oh saya ya. mau memperagakan bagaimana engklek saya. Oh gitu. Oh boleh. Karena boleh. insya Allah ini yang pertama dulu medical engineering atau medical hacker itu diperkenalkan ke kita. Oke siap. Engklek apa ini ya? Ini adalah engklek.